kami dari kelompok HES6B akan melakukan praktik mediasi mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diampu oleh Ibu Siti Kasyati. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Fitri Rohaini. Di sini saya selaku penggugat. Kemudian ada rekan saya, Nabila Hasna sebagai tergugat, dan saya Kanaya Safira Maharani sebagai mediator. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan mediasi dengan kasus suan prestasi hutang piutang. Selamat siang Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kanaya Safira Maharani SHMH sebagai mediator yang telah ditunjuk dari pengadilan. Selanjutnya kepada Ibu yang saya berikan kesempatan, silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Nur Fitri Rohaini. Di sini saya selaku penggugat. dan perkenalkan nama saya Nabila Hasna sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu untuk diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada sidang Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini, dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Selanjutnya saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan mediasi, yang mana diantaranya: yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman dari awal kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk tahap negosiasi. Dan 5. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Nah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan saya? Iya, setuju Bu. Saya juga setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Nur Fitri terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Nabila, apakah setuju? Iya Bu, silakan. Baik Bu. Jadi di sini itu masalah saya dengan Bu Nabila ini karena sebelumnya Ibu Nabila ini pernah berhutang kepada saya Bu, dan nominal hutangnya itu cukup besar, dan kita berdua telah sepakat untuk pelunasan hutang dan bunganya itu jatuh temponya pada Juni 2024, yang mana setelah jatuh tempo itu ternyata Ibu Nabila ini tidak melunasi hutang yang telah disepakati oleh kita Bu. Itu. Baiklah, artinya Ibu kecewa dengan kejadian ini. Iya Bu, saya sangat kecewa sekali. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Iya. Betul Ibu? Iya betul Bu. Baiklah, setelah kita mendengar dari penjelasan Ibu Nur Fitri, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Nabila untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silahkan Ibu. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Fitri. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa melukai harga diri saya. Ibu jangan berdalih dong, saya sudah 3 kali loh memberikan Ibu teguran, tapi Ibu tidak meresponnya. Jika Ibu punya itikat baik itu, harusnya Ibu itu memberikan respon yang baik, bukan malah mengajukan teguran yang saya berikan Bu. Ibu-ibu, harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak.
Kalau ibu-ibu tetap terus seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silahkan kepada Ibu Nabila dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Fitri dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya menjadi tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Iya Bu, sangat besar itu yang sangat saya harapkan. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Nur Fitri dan Ibu Nabila ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Nur Fitri menganggap Ibu Nabila sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Nabila menganggap Ibu Nur Fitri sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan bagaimana kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Ya Bu, harapan saya itu Ibu Nabila ini bisa sesegera mungkin untuk melunasi hutangnya, karena ini sudah sangat jatuh tempo Bu. Sudah sangat lewat sekali Bu. Baik, jadi menginginkan agar terhutang cepat melunasi. Benar Iya, kan Ibu? iya benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Nur Fitri, apakah pihak Ibu Nabila ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Fitri karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan ibu-ibu dan saya dapat simpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan yang baik dapat dibangun antara Ibu Nur Fitri dan Ibu Nabila dan dapat dilanjutkan. Benar kan Ibu-ibu? Iya, benar, Bu. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Jadi definisi permasalahan tersebut ada dua, di antaranya bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak, dan yang kedua bagaimana cara menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Nur Fitri? Yang jelas ya Bu, saya menginginkan Ibu Nabila ini segera mungkin untuk melunasi hutang yang dia pinjam itu Bu. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Nabila, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang, ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Nur Fitri? Apakah dari pihak Ibu Nur Fitri ada pertimbangan lain? Iya Bu, boleh untuk dibahas dulu nama baik. Bagaimana agenda pertama kita membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Nur Fitri dan Ibu Nabila? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah ibu-ibu setuju? Iya, Bu. setuju Bu. Baik, setelah kedua pihak menyetujui untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Nur Fitri atau Ibu Nabila untuk mempunyai usulan penyelesaian masalah ini? Ya, baik, mungkin dari saya dulu ya Bu. Sebenarnya hubungan saya dengan Ibu Nabila ini bisa dibilang cukup baik Bu, karena kan memang saya mempercayai Ibu Nabila ini sehingga saya memberikan pinjaman uang yang nominalnya cukup besar kepada Ibu Nabila ini. Namun kenyataannya saya merasa dimanfaatkan oleh Ibu Nabila ini, dan atas hal tersebut saya merasa tidak terima Bu, gitu. Dalam hal pelunasan utang piutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Nabila memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Nur Fitri? Kapannya? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya,
terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, mungkin bisa Bu itu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan hal baik kepada Ibu Nabila dan Ibu Nur Fitri yang sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu tetap melanjutkan untuk menjaga nama baik atau hubungan yang baik. Apakah ibu-ibu memiliki usulan dalam hal masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Fitri tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Fitri. Baik, setelah saya melihat Ibu Nabilah beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak, selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Nur Fitri? Silahkan Ibu. Ya, sebenarnya saya juga tidak ingin melakukan hal-hal tersebut, Bu. Tapi kalau mungkin Ibu mempunyai komitmen untuk melunasi hutangnya, mungkin bisa dibicarakan lebih baik lagi gitu. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Ibu Nabila dan Ibu Nur Fitri sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, adakah tanggapan dari Ibu Nabila? Mengenai pelunasan hutang piutang ini pasti saya akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabarannya Ibu Fitri karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Baik, bagaimana Ibu Nur Fitri? Dari pihak Ibu Nabila sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan, Bu? Ya gak apa-apa Bu, tapi asalkan dalam 3 bulan itu piutang yang tersisa itu segera bisa dilunasi. Oke, jadi begini, pihak Ibu Nur Fitri ini membutuhkan kepastian dari Ibu Nabila. Apakah Ibu Nabila bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunasi? Iya Bu, jadi begini. Awal saya berhutang kepada Ibu Fitri untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Nur Fitri atas usulan dari Ibu Nabila? Terus terang saja Bu, saya sebenarnya ingin segera mendapatkan pelunasan dari piutang Ibu Nabila ini, tapi kalau dirasa 3 bulan langsung bisa dilunasi semuanya juga tidak apa-apa Bu. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan utang ini sudah lunas dan dibayarkan, begitu kan Ibu Nabila? Betul Bu. Iya, betul Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicatat atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan perbedaan 2 klausul tersebut. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang mana apabila gugatan tersebut dicatat, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyepakati kesepakatan perdamaian akan dikukuhkan di dalam satu majelis hakim yang menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan manifestasi dan ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu lebih baik ke majelis hakim saja Bu, soalnya Ibu Nabila ini ada 1 poin yang belum
melakukan. Bagaimana? Apakah Ibu Nabila setuju? Iya, saya setuju, Bu. Baiklah, Ibu. Selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian praktik mediasi yang kelompok kami dapat contohkan. Ada kurang lebihnya atau ada ketidakjelasan di dalamnya, kami sekelompok mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.